Wankawan TV1. Ya, hal itu tidak terlepas dari intervensi asing, para kolonialis. Ya, saya bedakan antara Barat ya, Amerika, Eropa, dengan kroni-kroninya yang ada di Australia, bahkan termasuk Jepang dan Israel ya. Itu sejak kemerdekaan Republik ini, mereka itu tidak suka dengan Republik Indonesia yang begitu banyak penduduknya. Pada waktu itu sampai sekarang bahkan itu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika. Jadi mereka melihat munculnya Republik Indonesia itu membahayakan kekuatan mereka, the established forces, itu kata Bung Karno. Ya, karena penduduknya yang banyak, Islam yang terbesar di dunia, lalu konstitusi kita itu dengan adanya MPR sebagai super body itu sungguh menakutkan, karena MPR itu bisa sewaktu-waktu melengsarkan presiden dan kemudian mengangkat presiden. Jadi pikiran mereka adalah bahwa tidak hanya Republik ini yang berbahaya, tetapi juga Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasilanya. Nah, itu terjadi ketika Bill Clinton terpilih menjadi presiden. Dia datang ke Indonesia untuk menghadiri konferensi APEC di Bogor. Dia menemui James Riyadi untuk bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan Soeharto. Pertama, dia dianggap diktator dalam negeri ini. Memang ada benarnya, karena selama 30 tahun lebih itu dia terpilih menjadi presiden sebagai calon tunggal. Ini tidak kena di negara barat seperti Amerika, nggak kena. Jadi Soeharto dijatuhkan. Yang kedua, Timor itu sudah 23 tahun diberi kesempatan oleh Amerika. Sejak 75 sampai 98 itu nggak menang. Indonesia nggak bisa menguasai Timor. Padahal Timor itu diketahui ada basis Fretilin yang komunis yang ditinggalkan oleh Portugal. Jadi dalam pikiran Bill Clinton, mau tidak mau Republik ini harus dirusak, ya, dibikin lemah, kalau perlu dihancurkan. Jadi itu terjadi. Krisis moneter, dugaan saya juga sebagian besar itu karena ulah dari kapitalis yang besar luar biasa di barat untuk melemahkan Indonesia. Dan itu terjadi. Dan Soeharto jatuh. Tetapi perlu diingat juga bahwa sebelumnya kita ini, masyarakat ini, merasa risih juga dengan kelakuan Pak Harto. Berapa banyak puluhan atau ratusan demonstrasi disampaikan kepada Pak Harto, khususnya ya karena persoalan ekonomi ternyata tidak bisa ditanggulangi, harga minyak naik terus. Tetapi juga soal masa periode kepresidenan yang terus-menerus itu sampai 30 tahun, 7 kali pemilu, itu juga merisaukan kita semua. Oleh karena itu pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 yang memberi kesempatan pada seorang presiden untuk berkuasa selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali, itu perlu diperiksa kembali
kalau perlu diamandemen, karena dalam benak pikiran Pak Harto itu bisa dipilih berkali-kali. Dan oleh karena itu, tapi sekarang menurut pendapat saya, tidak perlu kita itu mengamandemen pasal 7. Cukup apabila di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu, pasal per pasal, di bagian pasal 7 itu disampaikan bahwa yang dimaksud adalah 2 periode, begitu aja. Jadi tidak perlu mengubah batang tubuh daripada Undang-Undang Dasar, cukup penjelasannya aja. Nah, kembali kepada Soeharto, ya akhirnya krisis moneter terjadi dan Soeharto terpaksa harus hengkang. Tapi tidak hanya sekedar itu yang mereka maksud, ya pihak-pihak Barat dan khususnya Amerika dan Eropa itu, akan tetapi mau mengubah banyak hal, ya termasuk sebetulnya kalau kita mau jujur dan waspada, itu yang namanya Indosat itu dijual itu juga paksaan dari Amerika. Lalu Texmaco yang bisa memproduksi mobil dan truk bis, ya itu pun dihancurkan. Lalu PT-DI yang bisa menghasilkan CN235, lalu CN250, serta yang sedang dikerjakan yaitu CN 2031, itu turboprop itu sampai kemudian mangkrak, nggak bisa dilanjutkan prosesnya, ya. Itu antara lain, ya. Nah, tapi kemudian bablas apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya, dan tentu saja pengkhianat-pengkhianat dalam negeri antara lain James Riyadi dan lain-lain, itu mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, yaitu karena menakutkan tadi itu ada super body dan kemudian juga ada yang lain-lain. Bekerja sama dengan teman-teman seperjuangan kita waktu melawan Soeharto juga. Ada Cetro di situ, ada koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Itu teman-teman kita semua, ada Mulia Lubis, ada Bambang Wijoyanto, ada Teten Mas Duki. Bahkan dugaan saya Pak Habibie juga terlibat itu. Kenapa? Pak Habibie itu harusnya menggantikan Pak Harto sampai 2003, dari 98 sampai 2003. Tapi tiba-tiba Pak Habibie bikin pemilu 2099, ya. Jadi ini aneh, ini aneh, ben ajaib. Kenapa tiba-tiba Pak Habibie begitu? Memang Pak Habibie itu orangnya nggak tahan tekanan, ya. Antara lain soal Timor, ya, dipaksa referendum dia oke-oke aja, ya. Padahal sebetulnya kan nggak mesti harus begitu. Cukup dengan otonomi daerah. Dan itu Kofi Annan, Sekjen PBB ketika itu sudah menyatakan apresiasinya terhadap Indonesia karena memberikan otonomi penuh kepada Timor. Tiba-tiba pada Januari 2000, ya, itu Pak Habibie mengumumkan referendum. Itu yang menyebabkan Pak Habibie akhirnya jatuh, tidak bisa ikut di dalam Pilpres, ya, 99. Lalu ada unsur sepertinya Pak Habibie memberi kesempatan pada
partai-partai untuk tumbuh ya. Ada 48 partai ketika itu waktu mengadakan pemilu 99. Tetapi Pak Habibie juga membentuk KPU pemerintah yang jumlahnya juga 48 suara. Ini yang menarik dan akal-akalan lah. Mirip dengan Pak Harto juga akal-akalannya. Ya, karena dengan 48 anggota KPU pemerintah ya, bukan KPU partai ya. KPU partai ada sendiri, KPU pemerintah ada sendiri. Di dalam setiap pertemuan rapat, KPU partai selalu kalah. Karena satu anggota saja menyatakan tidak setuju, itu KPU-nya pemerintah menang. Dan akhirnya memang setelah pemilu 99 itu ternyata hanya 15 anggota partai yang kemudian menyatakan setuju hasil pemilu. Diulang lagi ya, naik menjadi 22. Tidak cukup. Harusnya persetujuan tentang hasil pemilu 99 itu 38 suara dari 2/3 dari 48 partai ya. Nah, tetapi ketua KPU partai itu waktu itu adalah Pak Rudini, menyerahkan persoalannya kepada Pak Habibie, dan Pak Habibie akhirnya yang memutuskan bahwa hasil pemilu sah. Nah, ini yang sebetulnya tidak sah, sehingga akibatnya adalah sebetulnya MPR 99 pun tidak sah, dipimpin oleh Amin Rais. Amin Rais pun dukungan dari Pak Habibie. Jadilah kemudian tahun 99 berlangsung yang disebut dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dilihat-lihat secara teliti dan waspada, Pak Habibie terlibat di dalam pembentukan Undang-Undang Dasar amandemen itu. Nah, menurut Amin Rais itu dilakukan selama 4 kali, berarti 4 tahun. Dan Amin Rais mengakui kemarin, mengatakan bahwa saya sebagai ketua MPR pada waktu itu sengaja melucuti kekuasaan MPR. Dan saya masih ingat sekali, hari pertama kira-kira setelah 2002, yaitu setelah amandemen itu komplit, Amin Rais mengatakan, sekarang sudah tidak ada lagi super body MPR. Jadi ini memang sebuah rekayasa besar. Dan dari pengamatan saya dan banyak pihak, itu draft daripada Undang-Undang Dasar amandemen itu datangnya dari Amerika juga. Jadi saya malah mengatakan beberapa kali bahwa Amin Rais itu agennya Amerika. Jadi ada beberapa hal yang sungguh membuat kita itu gelisah ya. Ada 5 persoalan di situ. Pertama adalah pasal 1 ayat 2 yang sebetulnya berbunyi bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR. Ya, kata MPR itu dihilangkan, diganti dengan dijalankan melalui undang-undang. Pertama, secara hukum itu sudah salah, karena undang-undang itu memang harus ditaati oleh semua warga negara dan penduduk Indonesia. Ya, jadi secara hukum itu kalimat itu sudah tidak benar. Tetapi tujuannya adalah menghilangkan MPR. MPR tidak lagi memilih presiden, MPR tidak lagi membuat GBHN, MPR tidak lagi tersusun oleh DPR plus utusan daerah plus utusan golongan. Utusan golongan bahkan dihapuskan. Jadi sidang yang harusnya dilakukan minimal sekali dalam waktu 5 tahun, lalu
menyusun GBHN dan sebagainya udah sama sekali hilang. Lalu pasal 6 itu tentang bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, khusus mereka syaratnya adalah harus Indonesia asli. Itu dibuang kata-kata Indonesia asli. Dan kemudian pemilunya, Pilpres pun diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR, ya. Dan di situ memang ada semacam kesengajaan agar orang asing pun, keturunan asing pun bisa masuk menjadi anggota presiden. Dan saya sudah katakan berkali-kali sebelum 2014, Jokowi itu turunan Cina, dia nggak boleh jadi presiden. Tetapi sepertinya hilang begitu saja. Lalu muncul lagi Anies Baswedan yang keturunan Arab. Saya bukannya benci sama Cina, bukannya benci sama Arab, tetapi itu perintah konstitusi. Teman-teman saya Cina, teman-teman saya Arab banyak sekali, ya. Dan itu sudah terjadi. Lalu pasal 33. Pasal 33 itu betul-betul pasal yang anti kolonialisme dan kapitalisme dan liberalisme. Ternyata diubah, ditambah, sehingga makna daripada perekonomian disusun secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan itu hilang. Demikian juga sumber daya alam kita habis, tidak digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, jadi itu 3. Ada lagi soal yang kemarin itu barusan rame, yaitu One Team Press. Aslinya itu adalah DPA, itu pasal 15, Dewan Pertimbangan Agung. Itu betul-betul merupakan salah satu dari lembaga tinggi negara, diubah menjadi One Team Press, terdiri dari 9 orang. Nah, kemarin diubah lagi menjadi semacam dewan, ya, tetapi jumlahnya tergantung pada presiden. Nah, ini ada pasal yang babnya hilang, ya, di dalam Undang-Undang Dasar amandemen itu, sesuatu yang kasat mata bisa dilihat, dan itu merupakan cacat yang seharusnya tidak boleh. Lalu yang ke-5 adalah hak asasi manusia. Itu betul-betul Declaration of Independence, Declaration of Human Rights dari PBB itu diambil, ya. Memang tidak diambil seluruhnya, tetapi sebagian lalu ditempel begitu saja menjadi pasal 28A sampai J. Jadi ini benar-benar sebuah perubahan yang luar biasa. Bahkan kemudian saya katakan ini sebagai Undang-Undang Dasar 45 sudah hilang dan diganti dengan Undang-Undang Dasar Amandemen. Bahkan seorang profesor dari UGM, Pak Kailan, itu mengatakan 97% itu terjadi perubahan di situ. Itulah kira-kira yang kemudian mengakibatkan Pancasila dengan sendirinya juga tersingkir, menjadi hilang. Karena batang tubuhnya yang sebetulnya bersumber pada Pancasila itu hilang pula. Nah, jadi ikut hilang dan kemudian menjadi tidak lagi menjadi way of life daripada penduduk Indonesia maupun para politisi dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka kita harus kembali, betapapun kita harus kembali ke UUD 45 asli, ya, 18 Agustus 45, dan kemudian ya, termasuk di dalamnya adalah yang kemarin saya sebut sebagai kelompok 5, yaitu quintet, yaitu Amin Rais sebagai Ketua MPR yang melakukan amandemen, kemudian ada Megawati yang menandatangani berlakunya amandemen tersebut, disusul dengan SBY, disusul
sama Jokowi, lalu sekarang ada Prabowo ya bersama Gibran yang terpilih secara curang dalam Pilpres kemarin ya, dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar amandemen palsu 2002 tersebut. Nah, oleh karena itu kami berketetapan, memang belum kami sebarluasin kepada masyarakat. Baru ide saya dan beberapa teman di dalam Hizbullah Indonesia, kita harus kembali ke UUD 45 untuk menyelamatkan Republik ini. Lalu menolak Jokowi sebagai presiden, lebih baik kalau dia itu bisa jatuh sebelum tanggal 20 Oktober. Termasuk kemudian juga Prabowo harus ditolak karena Prabowo adalah hasil dari Pilpres 2002 yang kebetulan juga curang, ya kan? Lalu yang keempat, udah biarin aja Prabowo Gibran nggak dilantik, ya, karena mereka itu bagian daripada PKI gaya baru dalam istilah saya, yaitu Amerika Serikat, lalu ada Cina yang masuk ke Indonesia untuk melakukan perang asimetrik, ya, menjajah Republik kita dari Maluku sampai Aceh. Lalu didukung oleh kelompok-kelompok dalam negeri, para pengkhianat, ya, Cina-Cina konglomerat, Taipan, oligarki, serta teman-teman perjuangan kita sendiri yang waktu itu berjuang bersama-sama untuk menjatuhkan Pak Harto. Itu kira-kira. One Kawan TV 1